Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kamu pagi dalam keadaan sehat walafiat. Dan mari sebelum kita mulai materi pelajaran pada kesempatan pagi ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan tak lupa juga bahwa mengingatkan kepada kamu terlebih dahulu mengabsenkan diri kamu. Anak-anakku sekalian, kesempatan pagi ini materi pelajaran kita masih menindaklanjuti tentang jual beli, ya terkait dengan jual beli. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan tentang macam-macam jual beli. Ya. Macam-macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ya. Jual beli jika ditinjau dari segi hukumnya, maka jual beli ada dua macam. Ya, Bapak ulang. Kalau jual beli, ya, jika ditinjau dari segi hukumnya, maka jual beli ada dua macam. Ada jual beli yang sah, sahihah, dan ada jual beli yang batal atau fasidah. Anak-anak sekalian, jual beli terlarang atau yang disebut juga dengan bai fasidah. Jual beli yang terlarang artinya jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Ya, di antara jual beli yang terlarang antara lain jual beli dengan sistem ijon, ya, dengan sistem ijon. Nah, jual beli yang sistem ijon ini maksudnya adalah jual beli sistem ijon adalah jual beli hasil tanaman yang belum nyata buahnya ataupun belum ada isinya. Nah, ya, jual beli hasil tanaman yang masih belum nyata buahnya atau belum ada isinya. Seperti apa? Jual beli padi masih muda. Ini belum ketahuan. Ya, padi muda ini apakah akan menjadi padi yang tua atau karena mudanya banyak karena terserang apa? Dikhawatirkan terserang hama. Nah, jualnya seperti ini, jual beli buah-buahan yang masih berwujud bunga ataupun masih sangat muda. Nah, semua itu masih ada kemungkinan bisa rusak atau rontok sehingga dapat merugikan kedua belah pihak, khususnya pembeli. Rasulullah SAW bersabda, "An Ibni Umar, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il thimari hatta yabdu solahuha." Muttafaqun alaih. Artinya dari Ibnu Umar, Nabi SAW telah melarang jual beli buah-buahan sehingga nyata baiknya buah itu pantas untuk diambil dan dipetik buahnya. Hadis riwayat muttafaqun alaih, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua, jual beli yang terlarang, jual beli barang haram. Ya, jual beli barang yang diharamkan berdasarkan nas Al-Quran dan hadis maupun ijma ulama. Jual beli hukumnya tidak sah dan dilarang serta haram hukumnya. Jual beli barang haram seperti jual beli minuman keras atau khamr, kotoran hewan, bangkai, darah, daging babi, berhala dan sebagainya. Yang ketiga, jual beli yang dilarang, yang terlarang adalah jual beli sperma hewan. Nah, jual beli sperma hewan tidak sah karena sperma tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak dapat diterima wujudnya. Rasulullah SAW bersabda, "Naha Rasulullah SAW an bai'i fadlil ma'." Rasulullah SAW telah melarang jual beli kelebihan air atau sperma. Hadis riwayat Imam Muslim. Jual beli yang terlarang yang keempat adalah jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Hal ini dilarang karena belum jelas kemungkinannya ketika lahir atau mati. Rasulullah SAW juga bersabda, "Anna Rasulullah SAW naha an bai habalil hablah." Artinya sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Hadis riwayat muttafaqun alaih.
Jual beli yang terlarang yang kelima adalah jual beli barang, ya, jual beli barang yang belum dimiliki. Maksudnya adalah jual beli yang barangnya belum diterima oleh pembeli dan masih berada di tangan penjual pertama. Sedangkan pembeli pertama akan menjualnya kembali sebelum menerima barang itu. Rasulullah SAW bersabda, "Anna Rasulullah SAW la tabi'anna syai'an istaraituhu hatta taqbiduhu." Rawahu Ahmad wa Baihaqi. Nabi SAW telah bersabda, janganlah engkau menjual sesuatu yang baru saja engkau beli sehingga engkau menerima atau memegang barang itu. Jual beli yang terlarang yang keenam adalah jual beli barang yang belum jelas, ya. Jual beli barang yang belum jelas. Jual beli ini masih ada unsur gharar, ya. Maksudnya unsur gharar, unsur ketidakjelasan dan cenderung berspekulasi. Seperti apa? Menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya. Dikecualikan menjual buah yang masih muda, yang memang sudah bisa dimanfaatkan ketika masih muda. Seperti jual beli nangka muda yang memang sudah umum digunakan untuk lauk maupun sayuran. Sabda Nabi kita Muhammad SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu an, nah Rasulullah SAW bai istimari hatta yabdu solahu. Nabi SAW telah melarang menjual buah-buah yang belum tampak manfaatnya. Anak-anakku sekalian, jual beli yang sah hukumnya tetapi dilarang agama. Nah, ada jual beli, macam jual beli yang sah hukumnya tetapi dilarang agama. Nah, jual beli ini hukumnya sah tetapi dilarang oleh agama. Kenapa? Karena adanya suatu sebab atau akibat dari perbuatan tersebut, yaitu diantaranya jual beli yang sah hukumnya tetapi dilarang agama, jual beli pada saat khutbah dan sholat Jum'ah. Ya, jual beli pada saat khutbah dan sholat Jum'ah. Larangan melakukan kegiatan jual beli pada saat khutbah dan sholat Jum'ah ini tentu bagi laki-laki muslim, ya, karena pada waktu itu setiap muslim laki-laki wajib melaksanakan sholat Jum'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk menunaikan sholat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Pernah perintah meninggalkan jual beli, ya, perintah meninggalkan jual beli berarti larangan melakukannya. Berdasarkan ayat di atas, ulama sepakat bahwa jual beli hukumnya haram saat dikumandangkan azan sholat Jumat, yakni azan kedua pada saat sholat Jumat, azan menjelang khutbah. Bahwa diharamkannya jual beli pada saat azan sholat Jumat adalah yang pertama, untuk orang yang termasuk kategori wajib melaksanakan sholat Jumat dan mengerti larangan itu. Yang kedua, tidak dalam keadaan darurat seperti orang kelaparan. Macam jual beli yang ketiga, ya, jual beli dengan cara menghadang, ya, dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai pasar. Nah, jual beli seperti ini memungkinkan penjual tidak mengetahui harga pasar yang sebenarnya, sehingga akan menjual yang jauh lebih murah dari harga pasar, dan barang akan dibeli oleh pembeli dengan harga yang serendah-rendahnya. Selanjutnya akan dijual kembali di pasar dengan harga setinggi-tingginya. Rasulullah SAW bersabda, la tatalakku rukban. Janganlah kamu hambat orang yang akan ke pasar. Macam jual beli yang ketiga, ya, jual beli dengan niat menimbun barang, ya, jual beli yang terlarang. Jual beli dengan niat menimbun barang. Jual beli ini sangat tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Oleh karena itu dilarang dikarenakan pada saat orang banyak membutuhkan, justru yang menimbun dan akan menjualnya dengan harga setinggi-tingginya pada saat barang-barang yang ia timbun langka. Rasulullah SAW bersabda,
Wa Rasulullah SAW ya la yahtakiru illa khati'un. Rasulullah SAW telah bersabda, tidaklah akan menimbun barang kecuali orang-orang yang durhaka. Macam jual beli yang keempat adalah jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangan. Jual beli ini cenderung memainkan ukuran dan timbangan dengan tujuan mengurangi hasil timbangan sehingga akan menghasilkan keuntungan jauh lebih banyak. Nah, jual beli seperti ini mengandung unsur penipuan. Seperti si penjual, ya, penjual menjual bahan bakar minyak dengan mengatakan 1 liter, ternyata tidak ada 1 liter. Ya, menjual beras 1 kilogram, ternyata setelah ditimbang hanya 9 on dan sebagainya. Jual beli macam jual beli yang kelima adalah jual beli dengan cara mengecoh. Ya, jual beli dengan cara mengecoh. Ini jual beli yang terlarang. Jual beli ini mengandung unsur penipuan dan menzalimi pembeli sehingga sangat dilarang agama. Contoh dari jual beli mengecoh seperti menjual mangga, letakkan mangga yang bagus-bagus di atas onggokan, sedangkan yang jelek-jelek ditempatkan di bawah onggokan, kemudian mencampurnya dengan sembunyi-sembunyi. Ketika menimbangnya untuk membeli, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, nahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bai'il gharar. Artinya Nabi melarang memperjualbelikan barang yang mengandung tipuan. Hadis riwayat Imam Muslim. Macam jual beli yang terlarang yang kelima adalah jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Apabila masih terjadi tawar-menawar antara penjual dan pembeli, hendaknya penjual tidak menjual kepada orang lain. Sebaliknya, apabila seseorang akan membeli sesuatu barang, maka hendaknya tidak ikut membeli sesuatu barang yang sedang ditawar oleh orang lain, kecuali sudah tidak ada kepastian dari orang tersebut atau membatalkan jual belinya. Sabda Nabi Muhammad SAW, la bai'a ba'dukum ala bai'i ba'd. Janganlah seseorang penjual sesuatu yang telah dibeli orang lain, ya, janganlah seseorang menjual sesuatu yang telah dibeli orang lain. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan berikut tentang khiyar di dalam jual beli. Demikian, semoga bermanfaat buat kamu sekalian, ya. Bapak akhiri, Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.